Yang pertama dia coba untuk mendalami Al-Quran dan hadits itu sendiri. Yes, and after that I found it many hadith is not just going with the humanity. Jadi dia melihat banyak hadits itu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Oh begitu. Lah, Really? ini kalau ini yang doif atau yang sahih? This is the doif one or the sahih The one? sahih one. Ya, The yang sahih. sahih. Nah, teman-teman bagaimana nih? Orang Arab sendiri yang mengatakan saudara Aisyah ini kenapa dia keluar dari Islamnya? Ternyata yang dia pelajari selama ini mengenai tentang hadis itu sangat tidak sesuai dengan nurani, teman-teman, ya. Pada malam hari ini teman-teman ada tamu secara khusus ya buat teman-teman semua supaya jangan ada yang penasaran. Bagaimana sih seseorang yang konon katanya bisa berbahasa Arab dan asli berbahasa Arab tetapi justru memilih menjadi Kristen. Dan beliau ini adalah seorang muslim yang lahir dari Sudan, tetapi besar di Arab Saudi. Ya, berpendidikan dan studinya dari usia 4 tahun sampai 18 tahun, itu studinya khusus untuk mempelajari Quran. Ya, jadi di sini tidak ada alasan bahwa ada murtadin yang odong-odong, tidak kenal bahasa Arab, tidak mengerti Al-Quran, itu tidak. Ya, justru Nona Aisyah ini adalah orang yang sangat kental dengan bahasa Arabnya, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin mau bincang-bincang dengan beliau memakai bahasa Arab, saya nanti akan berikan link secara khusus untuk sesi tanya jawab atau komunikasi, ya. Boleh dari pihak Islam maupun dari teman-teman Kristen. Oke, kita sapa ya teman-teman ya, tamu istimewa kita. Selamat malam, salam Aisyah. Good night Aisyah, shalom. Hello, hi. Halo. Apa kabar hari ini? How are you today? I'm fine, I'm good, thank you. Baik dia hari ini, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Thank you for your time, making the time to come here. Iya, Sama-sama. Ya. sama-sama. Jadi sudah sedikit bisa berbahasa Indonesia ya? So you can a little bit and talking in Yeah, English actually. very little. Yeah. Mainly I use English. Sedikit, tapi lebih banyak berbahasa Inggris. Oke, tetapi di sini saya justru yang sangat sulit teman-teman ya untuk berbahasa Inggris. Makanya saya juga kedatangan tamu yang istimewa yaitu Mbak Christine. Ya. Ya, selamat malam Mbak Christine. Selamat malam. Ya, saya minta tolong ya karena saya mungkin biar rame juga ya. Ya. Kalau kita misalnya berdua doang juga nggak enak ya. Ya. Jadi biar bertiga. Okay. Nah, dan terlebih lagi saya juga kayaknya kurang untuk berbahasa Inggris. Jadi saya memakai Mbak Christine deh. Saya bantu. Nggak apa-apa kan? Saya keberatan? bantu sebisa saya. Oke, baik. Terima kasih dan kita mulai ya untuk kesaksian hari ini. Secara khusus kita berikan ruang untuk saudara Aisyah, kenapa dia yang adalah orang yang ahli bahasa Arab, yang hari-hari berkomunikasi dengan bahasa Arab, mempelajari Quran dari kecil, tetapi justru meninggalkan agama semulanya. Nah, kita cari tahu ya teman-teman ya, alasannya kenapa ya. Oke, kita tanya-tanya dulu ya tamu kita. Halo Aisyah. Halo Sister Aisyah. Hai. Ya, pemirsa dan juga kami di sini pengen tahu nih, apa sih yang menjadi alasan Aisyah untuk keluar dari agama Islam dan meninggalkan bangsa itu sendiri? Apakah mungkin bangsa itu tidak menerima orang-orang yang mungkin murtad atau keluar dari Islam?
people here and also who are they watching you right now, they want to know the reason why you left Islam and then why you left your country. What is the reason, the main reason? I mean, like, why you go from there? There's people in there, they cannot accept when someone left Islam and go for another religion. Okay. So I was raised in Saudi Arabia, so I studied Islam all my life. The Quran, Hadith, fiqh, tafsir, Yeah. everything I studied in Saudi Arabia. After that, I went back to my country, Sudan. Oke, jadi dia dibesarkan di Saudi Arabia. Dia belajar tentang agama Islam, tentang Al-Quran, dari mulai hadits dan semuanya. Dan setelah itu dia kembali ke Sudan. Oh, gitu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah selama ini Aisyah juga memperdalam Quran? So, if we have to ask you, are you really go deeper to learn about Al-Quran? Yes. So beside my study, I studied since I was 4 until I was 18 in Saudi Arabia. So this is like 14 years. And after that, I spent it another 8 years when I was in Sudan studying more and more about Quran, about Okay. Islam, Hadith, fiqh, Muhammad, and everything. And Oke. in 2008, I decided to leave Islam. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya di sepanjang kehidupan dari umur 4 tahun sampai umur 18 tahun itu, dia memang sekolah khusus untuk belajar Al-Quran dan juga hadits dan apapun tentang Islam. Oke. Setelah itu dia kembali lagi ke Sudan, dia perdalam lebih lagi, dia belajar sendiri untuk tahu lebih dalam lagi tentang Islam. Oke, teman-teman sudah jelas ya. Ketika Nona Aisyah dia memakai bahasa Inggris atau mungkin nanti dia memakai bahasa Arab. Nah, untuk teman-teman bisa paham, bisa sambil menyimak ya apa yang ditranslatekan oleh saudara Christine. Jadi biar mengerti ya, karena tidak semua bisa mengerti bahasa Inggris dan juga mengerti bahasa Arab. Tetapi untuk bahasa Arabnya hanya dikhususkan mungkin bagi yang bertanya saja ya, mungkin dari pihak Muslim. Contohnya misalkan Nandar yang biasa, Mas Nandar kan biasanya kan hobi bahasa Arab. Nah ini saatnya bolehlah Mas Nandar ya berkomunikasi dengan saudara kita yang memang hari-hari memakai bahasa Arab ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Begini Nona Aisyah, di Indonesia sendiri orang Islam terutama ya teman-teman Islam di Indonesia ini, mereka kebanyakan tidak mempunyai buku-buku hadis semacam itu. Mereka hanya mempunyai Al-Quran saja. Bahkan tafsirnya pun tidak semua memiliki begitu. Jadi yang memiliki hadis atau buku tafsir itu hanya orang-orang tertentu. Nah, bagaimana kehidupan Muslim sendiri yang di Arab sana? Apakah biasa semua mempunyai buku hadis atau tidak? Panjang banget ya. Oh panjang. Apa mungkin saya ulang lagi sedikit saja yang bisa. Okay. Yeah. Okay. So here we want to ask you a little question. Like here in Indonesia, most of the people they have only Al-Quran. They don't have like book like hadits or hadits dan apa? Hadis dan tafsir. Tafsir, ya, hadits and tafsir. In Indonesia, only main people they have that. So, how about in people in Saudi Arabia or in Sudan, Muslim in there? Do they have a book like that, or they only have Al-Quran? So you need to go details about that because there are many things mentioned in Hadith and didn't mention in details in Quran. Okay. Like for jadi maksudnya sebenarnya kita harus melihat secara dalam karena banyak hal yang tidak tertulis di Al-Quran itu tertulis di hadits. My point is, do people in there, all people like all people they have hadiths or yes. only actually even if you said that I don't follow hadith, I only follow Quran. So if you're following Quran, like the 5 prayers and how you like should pray every day, and like 2 prayers in the morning and after that 4, 3 and 4, that's all mentioned in hadith.
Not So in Quran. not in Quran. The Yeah. details about it, it's all in hadith. Many Oke. things. Jadi sebenarnya semua orang di sana wajib punya yang namanya hadits. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang. Karena sebenarnya kayak doa-doa pagi hari, doa-doa yang lain itu tidak tertulis di Al-Quran, itu adanya di hadits. Oke, baik. Berarti di sana tuh yang dimiliki oleh teman-teman Muslim yang di sana, hadisnya itu khusus untuk yang sahihnya atau doifnya juga. So if we can say like people there, they only have a book Sahih about Sahih, Sahih. or also Goib, Doif. Doif. Yeah, Doif. Doif. Yeah. All people who have that one, or no, not only a So little. Sahih and Da'if, this is the description of the hadith that's mentioned in Al-Bukhari books and Muslim books and Ibn Majah, Ibn Qatada books. So it's mentioned like which hadith is Sahih, it means it's good and we can take it, or it's Da'if, it means it's not good, so we don't follow it. And there is like many explanation. There is something called al-matn, and there is other thing called as-sanad, and there is something called hadith ahad. So there are many things, and I studied all of it. Do people they have two book of them, or only one, or one? It's actually one book, but it's containing all ahadith. Even like some hadith, they say this hadith is mentioned, but actually we cannot take that hadith because that hadith is daif. So, and they say like one of the people who rawa, right, means told the hadith, maybe like people knows about him that he's a liar or something like that. So they mention at the end of that hadith is daif because of that. Oke, jadi maksudnya ya orang-orang memang punya dua buku itu untuk membuat perbandingan. Untuk membuat perbandingan apakah buku yang satu bisa lebih dipercaya daripada buku-buku yang lain gitu. Oke. Kalau di sini ya biasanya kalau mengenai tentang hadis, buku hadis, walaupun tertulis itu sahih, tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, itu mereka menganggap itu buatan orang kafir. Seperti itu. So in Indonesian, even the things it's written in the hadits and people say that is tidak sesuai dengan Sahih. Sahih itu sesuatu hadis yang bagus, disahkan. Good, okay. Iya, yang diakui. Hadits, okay. So even that is hadits that people have to understand and accept it, but in Indonesia, if that things is not match with what they understand, and then they cannot accept it. Actually, they should accept it. Sebenarnya mereka harus terima kalau memang If ini they are true tertulis. Muslims, Kalau orang yang benar-benar Muslim harus terima itu, walaupun keadaannya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang terlihat, tapi kalau itu tertulis harusnya itu dipercaya. Oke, teman-teman, dari awal perbincangan kita cukup jelas ya. Yang pertama saya tadi bertanya, memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa saudari Aisyah ini dia lahir dari Sudan ya, tetapi besar di Arab Saudi dari usia 4 tahun sampai ke 18 tahun itu belajar tentang Quran ya. Lalu kedua, kita memberikan penjelasan dan bertanya-tanya langsung kepada saudara Aisyah bahwa orang-orang di sana itu mereka wajib memiliki buku-buku hadis ya. Jadi yang namanya beragama Islam, kan kitab yang diakui itu kan adalah Quran, hadis maupun tafsirnya kan. Nah, sementara kalau di Indonesia ini, kenapa yang memegang hadis-hadis ini hanya orang-orang tertentu saja, misalkan ulama-ulama maupun ustadznya saja. Jemaatnya itu bisa dikatakan hampir-hampir tidak mempunyai. Nah, inilah yang jadi pertanyaan dan PR buat teman-teman semua ya yang di rumah. Mungkin selama ini kalian merasa buat apa saya harus tahu tentang hadis? Ya, harus tahu dong, ya kan? Itu kan mengenai tentang kitab Anda, ya kan? Sementara hadis membutuhkan tafsir dan tafsir juga Quran juga membutuhkan hadis. Nah, di sini juga teman-teman harus sadar kalau apa yang kalian imani sebenarnya selama ini belum sedalam yang diimani saudari kita Aisyah.
Karena Aisyah sendiri sudah biasa mempelajari hadis maupun tafsir. Ya, hari-hari sudah dididik secara secara disiplin ya. Kalau di Arab Saudi sana itu mengenai tentang ajaran itu sangat disiplin sekali. Kalau di sini mungkin ya masih leha-leha begitu ya. Karena kalau di sana kalau misalnya tidak ngaji atau dia apa tuh mesti kena hajar begitu. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan kembali. Apa sih yang menjadi alasan Aisyah keluar dari Islam? Okay, so we will continue to ask you the question. We want to know like what is the main reason for you that you left Islam? Actually, there are many reasons. Sebenarnya ada banyak alasan. Mungkin Banyak bisa alasan. diberitahukan alasannya apa Ya, begitu. Dia mau jelasin tentang alasan. You will continue and then explain about what the main reason for you to why you left Muslim. Okay, so I started to go deep and started to study the hadith. Yang pertama dia mencoba untuk mendalami Al-Quran dan hadits itu sendiri. Yes, and after that I found it many hadith is not just going with the humanity. Jadi dia melihat banyak hadits itu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Oh begitu. Really? Ini Yes. kalau ini yang doif atau yang sahih? This is the doif one or the sahih The one? sahih one. Ya, The yang sahih. Nah, teman-teman bagaimana nih? Orang Arab sendiri ya mengatakan saudara Aisyah ini kenapa dia keluar dari Islamnya? Ternyata yang dia pelajari selama ini mengenai tentang hadis itu sangat tidak sesuai dengan nurani, teman-teman. Ya, jadi ada yang disebutkan hadis sahih itu isinya juga tidak sesuai dengan nurani Pak. Beneran dengan nurani manusia itu sebenarnya tidak sesuai. Makanya banyak orang kalau mempelajari hadis ya, mempelajari Quran, mempelajari hadis, tafsir, pasti justru akan lebih keluar dari Islamnya. Nah, contohnya saudari Aisyah ini mempunyai alasan yang sangat kuat dan perlu teman-teman ketahui ya. Jadi saudara Aisyah ini sebenarnya adalah dokter gigi. Ya, mempunyai bukan sembarang orang ya. Beliau ini sangat terpelajar sekali, yang adalah dia seorang dokter gigi dengan demi Kristus ya. Beliau rela meninggalkan kesenangannya, bahkan meninggalkan pekerjaannya ya, pekerjaan yang tidak semua orang bisa dimiliki oleh wanita-wanita di Arab Saudi. Begitu ya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa Aisyah ini hanya wanita-wanita biasa, tidak. Tetapi Aisyah adalah seorang dokter gigi ya. Beliau juga memperdalam Al-Qur'an, memperdalam Islamnya ya. Tetapi beliau keluar karena melihat ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan nuraninya. So she just explained to people that you are actually first you are a dentist. And then you, because you become a Christian, you follow Jesus, you left everything behind you, and then you come to this country. Yeah, she just explained all the things. You're not only a woman, but you are actually the smart one. You are the smart one. You are a dentist. You have you have many good things in you, but you left everything behind you, and you because you follow Jesus and you come here. Oh ya, di situ di live chatnya ada yang bertanya, maksudnya bertentangan dengan itu bagaimana? Katanya begitu. Bisakah sedikit menceritakan mungkin hadis yang dikatakan sahih yang mungkin bertentangan itu mengenai apa? Okay, so people just ask you, they say, because you say that you found so many things in hadith there is no match with humanity. You can explain about that one, like what example about that one? One example is taking women slaves. Jadi salah satu contohnya itu adalah bahwa sah untuk menjadikan perempuan itu seperti budak. Wow, jadi
ternyata derajat wanita dengan laki-laki itu di dalam Islam beda ya. So they have a different level about women and men in Yes, Al-Quran. there is Hadith. in hadith there is an all in all, even the judgment and the punishment if you are a free woman or if you are a slave woman. Ya, semua berbeda antara wanita dan laki-laki itu sangat Tetapi jauh kenapa berbeda. ya di Indonesia ini ada banyak muslimah yang mereka seorang tuh fanatik banget, bangga kalau misalnya di poligami, bangga pokoknya jadi Islam gitu. Padahal mereka sendiri sebenarnya mungkin belum paham berarti ya. Ya, mungkin pasti. bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang mungkin penasaran, apakah benar saudari Aisyah ini benar-benar dari Islam? Mungkin kita buktikan dengan membaca Al-Quran kali ya, atau mungkin membaca juz amma bisa? Juz amma. Mau tahu dulu dia punya. Juz amma sedikit fil Quran. nanti baru lanjut lagi. Okay. So maybe you can show people that you are real Muslim Islam, and then you can read. Can you you know one of the version from the Al-Quran that you can say directly? Yeah. So because I was Muslim, so I memorized a lot of Quran. Iya, dia karena dia memang benar-benar Islam ya, dia tahu banyak tentang bisa Al-Quran. Ini ya, can you just try to say one version of an Al-Quran, and then you say like directly like what you read. Yeah, okay. So I'm gonna read Surat Yasin. Dia akan membacakan surat Yasin. Wow, Yasin, okay. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal munzirin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Oke, ini teman-teman sudah dibuktikan ya bahwa Aisyah ini bukan hanya sekedar kenal hafal juz amma loh ya. Kalau Indonesia itu kenal juz amma aja udah bangga kayak saya. Tetapi saudara Aisyah ini surat Yasin tuh sudah hafal gitu ya. Karena nggak semua Islam di sini Yasin bisa dihafal. Mereka kalau nggak baca nggak bisa. Berpuluh-puluh tahun ya. Yasin tuh pasti mesti baca. Tapi dia nggak baca, langsung hafal ya. Kalau teman-teman di sini mungkin mau ada yang mau ngetes lagi, mau suruh baca Quran juga silakan. Mungkin tolong mediator kasih link untuk masuk biar ada sesi tanya jawab sedikit. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi dengan kesaksian ya. So we will invite people if they want to ask you some question about, or maybe people don't believe that you are real Muslim or whatever. Are you ready to answer people if they want to ask you about something? Yeah, sure. Ya, dia siap untuk menjawab kalau ada yang mau tanya. Oke. Sambil menunggu nih, Aisyah bisa diceritakan sedikit apa sih yang membuat Aisyah ini menarik? Maksudnya bisa meninggalkan keislamannya gitu. So if we can continue to asking you, one of the reason that you left Muslim is because you found that there is so many version in hadiths that's not matched with humanity. Yeah. So that is one of them, and another reason of it, the things is it's also in Quran. Yeah, also in Quran there is bukan cuma di hadits hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, tapi juga ada juga di Al-Quran. Oke, kalau begitu sudahkah mempelajari Alkitab atau kitabnya orang Kristen? Are you also read and learn Bible? Yeah, I started to read Bible in 2013 and I became Christian in 2014. Jadi dia mulai membaca Alkitab itu di tahun 2013
dan menjadi Kristen di tahun 2014. Oke, berarti 1 tahun ya. Oke, 1 year you read the Bible. Yes. Ya, Yeah. 1 tahun lah dia baca Alkitab. dalam waktu 1 tahun Aisyah bisa memahami dan pindah. bisa membedakan pengajaran Quran atau dalam Islam maupun di dalam kekristenan ya. Padahal Nah, dia belajar Al-Quran sepanjang hidupnya. Padahal dia selama ini belajar dalam Quran itu sepanjang hidupnya. Cuman dia selama ini mengimani sesuatu tidak berdasarkan dengan kitabnya sendiri ya. Tetapi ini perbincangan kita saja. Ya, katanya dia mengimani sesuatu tuh hanya dari syekhnya atau ulamanya atau ustadznya begitu ya? Ya, so one of the reason you say before that because in there if ulama or sheikh say something, you have to agree with one. Even you have question in your heart, you cannot ask about anything, because if you ask something and they will say that you are not real Muslim. Jadi ada satu hal juga di dalam ada satu hal juga di dalam keislaman yang membuat Aisyah itu nggak setuju adalah bahwa di dalam Islam imannya syekh atau apa yang dipercaya sama syekh, ulama atau ustadz itu harus dipercaya juga sama setiap orang pengikutnya. Mereka tidak boleh bertanya. Kalau ada pertanyaan, mereka akan dibilang bahwa sebenarnya mereka bukan orang Islam yang benar-benar Islam kalau mereka bertanya. Oh, jadi sama aja ya berarti ya. Walaupun di sana mungkin udah biasa pakai bahasa Arab, mengerti, tetapi pokoknya harus mempercaya apa kata ustadznya, apa kata ulamanya, apa kata syekhnya begitu ya. Mereka tidak boleh misalnya ada sesuatu yang mengganjal dalam pemikiran mereka, pemahaman mereka. Kalau bertanya itu tidak boleh begitu ya. Wah, ini sangat bahaya sekali ya teman-teman ya. Nah, sekarang bayangkan teman-teman mungkin yang pemirsa ya di rumah ya. Beliau ini kan fasih ya, membaca Quran juga fasih karena baru 2 tahun ya dia murtad. Jadi begini teman-teman, saya perjelaskan lagi ya. Di tahun 2013 beliau ini mempelajari Alkitab atau Bible ya. Dalam waktu 1 tahun beliau mengambil keputusan akhirnya ini loh yang benar begitu ya. Pada akhirnya di tahun 2014 beliau sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman belum dibaptis. Dan tahun 2018 barulah menemukan gereja dan dibaptis. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. So because she already listened to your story before, so she just explained to people that you are already accept Jesus in 2014. You become Christian in 2014, but actually there is no one people that because I was living in Arabic country, it's forbidden. Jadi dia karena dia tinggal di Arab, jadi dia juga itu adalah sesuatu yang terlarang kalau dibaptis. They will gitu. Begitu ya. Jadi means the kill. Bagaimana kehidupan orang di sana? Misalnya orang Kristen di sana bagaimana? So how about life from Christian people in there? So it's according to the country they are living at. So in Saudi Arabia they don't have freedom, they don't have church there. Jadi kalau di Arab itu di dalam peraturan pemerintah mereka tidak diterima secara punya hak yang sama dengan orang Muslim. Mereka nggak punya gereja, mereka nggak punya kebebasan yang sama dengan orang Muslim. Oh begitu. Jadi kalau misalnya ada yang masuk Kristen gitu, bagaimana dari pihak pemerintahan di sana itu melindungi atau justru menghukum? So from the government, they will protect you as a Christian, or they cannot, or they don't. No, actually, if the government discovered that I was Muslim and I became Christian, they will be the one who put me in jail. Oh, jadi and everyone will try to kill me. Sebenarnya kalau sesuai dengan peraturan di sana, kalau ada seorang Muslim yang kemudian meninggalkan Islam dan kemudian menjadi Kristen, itu mereka akan dipenjara dan ada banyak orang yang akan membunuh mereka. Waduh, ngeri ya. Nah, ini lagi ya nih teman-teman ya. Jadi di dalam Alkitab itu mengatakan barang siapa yang mengikut aku, ya dia akan mengalami penganiayaan seperti aku, kata Yesus begitu ya. Kita akan lanjutkan Mbak Aisyahnya untuk berkesaksian ya.
bagaimana perjalanan dia dari Muslim menjadi Kristen. Lika-liku apa yang dia alami ketika dia mengikut Yesus. So we will continue to talking and talking. You will talking to people about the reason, what you actually your life after you become a Christian. Why you left the country? How you live. Yeah, you can tell the story about from the first until you are here. I arrived here. Okay, so as I told you, I decided to leave Islam in 2008. Jadi dia meninggalkan Islam in 2008. 2008. Yes. 2008. 2008, yes. Ya, 2008 sebenarnya. And after sudah mulai you start to left. I left Islam. Sebenarnya dia sudah meninggalkan, but there is no one know that. No, I didn't tell anyone. Tidak ada yang tahu karena dia tidak bilang siapa-siapa. Tapi dia sudah mulai kehilangan imannya, sudah mulai meninggalkan Islam dari dalam hatinya itu sejak tahun 2008. Ya, oh begitu. Lanjut mungkin terus berkesaksian sepanjang perjalanan hidupnya sampai menjadi seorang Kristen. Okay, after that I became an atheist. Jadi setelah itu sebenarnya dia jadi ateis. For 5 years. Why you become atheist? Jadi dia jadi setelah dia jadi Islam, meninggalkan Islam, sebenarnya dia nggak percaya Tuhan. Dia jadi ateis selama 5 tahun. So because after I discovered everything at that moment, I had Christian friends, but I never asked them about anything. Okay, karena setelah dia punya pengertian yang banyak, setelah dia mengerti banyak hal, karena setelah dia belajar, dia mulai kayak, oh ini apa ya? Jadi dia mulai bingung, akhirnya dia jadi ateis, nggak mau percaya sama Tuhan. Dan dia punya teman yang Kristen, tapi dia nggak pernah tanya tentang sama mereka. Yeah, so I decided to reject the idea of God. Jadi dia mulai menolak ide-ide tentang Tuhan. Pokoknya intinya ya Tuhan itu dia nggak percaya Tuhan. Padahal seumur hidupnya dia sudah belajar tentang Al-Quran. Yeah. So in 2013, I like every day I was feeling like I'm missing something in my life. Oke, jadi setelah tahun 2013 itu setiap hari di dalam hidupnya itu dia mulai merasakan kayak ada yang hilang di dalam dirinya, dari hatinya ya. Mungkin kalau saya bisa jelasin, karena Tuhan itu menaruh pribadinya di dalam diri manusia, ketika mereka punya itu pasti ada sesuatu yang kurang ya. So in 2013 I started to read different religions. So I read it Judaism, the Buddha. Oke, jadi setelah tahun 2013 itu karena dia mulai merasakan sesuatu yang kosong di dalam dirinya, dia mulai membaca buku-buku dari agama lain, buku-buku dari agama Yahudi, buku-buku dari agama lain dia baca semua. But actually it didn't make sense for me. So I had a friend, she's from India and she's Christian, and I used to see that she's studying the Bible every day. Jadi dia punya satu orang teman, orang India, yang dia lihat bahwa orang itu belajar Alkitab setiap hari. So I start to ask her some questions. Jadi dia mulai bertanya kepada orang itu sesuatu. Like general ones. Jadi hal yang umum. And after that, I asked her if she has the Bible in Arabic translation. Ya, jadi setelah dia tanya hal-hal yang umum, hal-hal yang biasa, dan kemudian dia tanya apakah orang itu punya Alkitab di dalam bahasa Arab. But she didn't have, as she only had in English and in Indian language. Ya, jadi dia tidak punya Alkitab di dalam bahasa Arab, dia hanya punya Alkitab di dalam bahasa Inggris dan bahasa India. So she gave me one King James book. Jadi dia kasih sama Aisyah Alkitab di dalam versi King James version. Yeah, so I started to read it from Genesis. Jadi dia Aisyah ini mulai belajar dan mulai baca itu dari kitab Kejadian. So I was asking her like almost everyday questions. Jadi setiap hari sebenarnya Aisyah ini bertanya sama temannya yang orang India itu, dia setiap hari ngasih pertanyaan sama temannya yang orang India itu. After that she advised me to start from Book of John. Oh, setelah itu temannya dia yang orang Kristen ini bilang sama dia, coba kamu mulai
baca dari kitab Yohanes. Johanna, yes. So to know more about Jesus. Itu untuk dia lebih banyak tahu tentang Tuhan Yesus. So when I read the book of John, I fell in love with Jesus. Jadi ketika dia mulai membaca buku Alkitab Yohanes ini, dia baca Injil Yohanes, dia mulai merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Yesus. And I think after 2 months from that, Jadi setelah 2 tahun dari situ, I saw Jesus in my dream. I dia know melihat Yesus di dalam mimpinya. some Oh. people will say like, oh, now she's talking about dreams, but Kata it's the dia, truth. dia pikir pasti orang-orang akan bilang, oh mulai lagi dengan mimpi, mulai begini lagi. And Tapi he dia didn't say memang anything. He was just Yesus reaching his dalam- hand to me. di dalam mimpi itu Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa. Tuhan Yesus hanya pegang tangannya, reaching your hands. Yeah, He just like hold This- your hands, Yes. hold This- your only hold No, your he hands. was just like Oh dia putting his hand like that. hanya kasih tangan begini, hanya Yes. kasih tangan, just like Yes, give, just ya. like that seperti with a smile. seperti memberikan tangannya, ya. And after that, I decided to follow him. Dan setelah itu dia mulai memutuskan untuk ikut Yesus. Yes. And I couldn't get baptized because I was in Arabic country. Dia tidak bisa dibaptis saat itu karena dia tinggal di Arab. I actually asked one of the priests through my Indian friend, and he told her I cannot do this. It's very Sebenarnya dangerous. dia meminta kepada teman pendetanya yang orang India yang di sana untuk baptis dia, tapi orang itu tidak berani. Because if the government discover that, they will put the priest in Karena jail. kalau hal itu terungkap, mereka tahu, kalau pemerintah tahu bahwa dia And they will dibaptis, close the church. mereka akan taruh pendeta itu di penjara dan gereja itu akan ditutup. And they will put me also Ngeri in jail. banget ya. Dan mereka juga akan masukin dia ke penjara dan mungkin ada akibat yang lain adalah orang-orang lain juga akan cari dia untuk dibunuh. Lanjut terus untuk kesaksiannya. And then- Ini bagus, pemirsa sangat menikmati kesaksiannya. Iya, and then And after that, 2 in bulan. 2017, my family discovered that I became Christian. Sorry? In 2017 Di tahun 2017, or 2017, 2017. Oke, Yes. 2017 your my family family discovered that I became Christian. keluarganya mulai mengetahui terbuka bahwa dia ini sudah menjadi orang They Kristen. found the Bible and the cross that I bought. Mereka ketemu Alkitabnya dia dan juga kalung salib. Yes. So I had to leave because in Islam there is had ridda, which is they kill whoever leave Islam, they kill them. Jadi kemudian dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan. You left the country, you mean? Yeah, I left the Yeah. country and came to Dia Indonesia. And that's tinggal- why I'm covering my face now. dia akhirnya meninggalkan negaranya karena di sana itu legal untuk membunuh seseorang yang keluar dari agamanya. Yes. Ya. So, oke. Lanjutkan terus, mungkin apa yang dia dapat mungkin ketika dia sudah menjadi Kristen. What you find when you become a Christian? I found peace. Dia merasakan damai sejahtera. Even your So- life is now become very hard. Walaupun Yes. hidupnya sekarang sangat susah karena dulu dia ini adalah seorang dokter gigi, tapi di sini dia hidup ya sangat susah, tapi dia ada damai sejahtera yang dia dapatkan yang lebih. So you found peace more than money than Yes. anything. Ya. Peace in mind, and the idea that Jesus died for us Jadi to take our sin. jadi satu hal yang membuat dia sangat terharu, ide tentang cerita tentang atau hal yang dia temukan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati untuk dosa manusia itu lebih penting dari segala sesuatu. It give you peace in your heart. Itu And memberikan damai sejahtera di dalam hati. Oke, teman-teman sudah mendengar ya tadi yang sudah disampaikan ya, sangat bagus sekali perjuangannya ketika dia menjadi seorang Muslim sampai pelariannya untuk menjadi orang percaya, tetapi nggak tahu harus bagaimana. Sementara para pendeta di sana pun tidak ada yang berani untuk membaptis, gitu ya teman-teman ya. Jadi saudara Aisyah ini jangan lupa ya, tadi teman-teman sudah tahu bahwa beliau ini adalah seorang dokter gigi tadinya. Dia meninggalkan pekerjaan yang diimpikan oleh para wanita di sana, justru mengikut demi Yesus lah, demi Kristus lah. Dia meninggalkan pekerjaan yang mulia itu, bahkan dia sekarang justru malah dikatakan tidak punya akses untuk
untuk bekerja, karena kalau dia lari ke Indonesia atau dimanapun itu tidak boleh ya orang imigran untuk mempunyai pekerjaan. Yeah, Jadi cannot for someone tetapi like you to have to work in Indonesian, or even you are a dentist. Yeah, it's very difficult. Ya, It's not nggak easy. bisa, nggak bisa. ya, tetapi Aisyah ini mengalami damai sejahtera ya teman-teman ya. Dan beliau juga mempunyai pelayanan yang mulia ya di sini ya. Kalau boleh tahu pekerjaan apa yang dia What are you lakukan? doing now for life? I'm doing some volunteer jobs here and Oh, there. dia tuh jadi kayak tenaga sosial gitu, seperti tenaga sosial yang ya volunteer, apa kayak sukarela bekerja sebagai tenaga sukarela di mana orang butuh. Oh begitu. Jadi saudara Aisyah ini di sini bekerja dengan sukarela ya. Pelayanan ya bisa dikatakan. Tapi pelayanan hanya khusus untuk orang So Kristen you saja. doing the things only for Christian or for everyone? No, dia enggak, everyone. bukan hanya untuk orang Kristen tapi untuk semua Oh, agama secara sosial, oke. sukarela. Di sini pelayanannya Aisyah ini untuk semua kalangan ya, tidak untuk satu golongan saja, tetapi semua kalangan ini wajib untuk dilayani. Kalau boleh tahu dalam hal pelayanan apa nih yang dikerjakan saudara Aisyah? So what are you doing actually every day? Like what you mean like for volunteer from? So because my English is good. Oh, karena so dia bisa I help berbahasa in Inggris dengan baik. And you know, and I'm Dia good in ajarin. arrangement. I'm good in computer, so I do some things. Jadi kadang-kadang ada orang yang membutuhkan dia karena dia pintar dalam bahasa Inggris, mungkin dia translate from Sudan to English maybe. Yeah, from Arabic to English and from English to Arabic. Yes. Dia jadi translate untuk bahasa Arab ke Inggris dan juga Inggris ke Arab. Oh gitu. Ya. Ini bagus banget. Biasanya kan kalau orang Indonesia tuh kalau punya kemampuan bahasa Inggris saja itu sudah bagus gitu ya. Dari bahasa Inggris ditranslate ke Indonesia ke Inggris begitu ya. Tetapi Aisyah ini karena memang berasal dari Sudan ya, berasal dari Arab Saudi. Beliau ini biasa memakai bahasa Arab dan beliau juga mempunyai keahlian bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin membutuhkan untuk translate bahasa Inggris dari bahasa Arab, silakan panggil beliau ini ya, Aisyah. Hubungi saya, nanti akan saya berikan untuk diberitahu gitu ya. Ya nanti kalau ada if someone wants you, they want to help, ask your helping, if you want to help from translate them from Arabic to English or English to Arabic, are you maybe? Yes. Ya, kalau ada yang mau mungkin dia akan my Arabic is very good. Actually, I studied Arabic literature. I can give you some poetry like dia punya bahasa Arab sangat baik. Jadi ya dia juga bisa kasih tahu semua tentang Arab, dari kultur-kultur Arab juga dia tahu. Oke. Sangat bagus sekali. Oke, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab lagi ya. Silakan masuk, mungkin ada teman-teman yang dari musik juga boleh masuk. Silakan. Halo, selamat pagi Bu Fatima. Selamat pagi Pak RD ya. Iya. Di sana pagi ya Pak, di sana. Ini di setengah satu di sini. Di Australia. Iya. Oh di Australia. Oke, selamat pagi Pak RD. Selamat pagi Bu Christine. Good morning Aisyah. Hi, how are you? Yeah, I'm good, thank you. So sebenarnya karena audiens kita ini sebenarnya orang Indonesia, saya sebenarnya nggak harus pakai bahasa Inggris. Kebetulan juga saya itu bahasa Inggris saya jelek sekali gitu. Saya pasti lebih jelek Pak. Apalagi saya Pak. Nah, enggak. Saya cuma bertanya, ini diterjemahkan aja. Saya cuma bertanya sama Ibu Aisyah gitu, kenapa sampai hukum dibunuh kalau meninggalkan Islam? Dan tolong bukti dari hadis atau dari Al-Quran. Oh begitu. So why you say that it's illegal from Al-Quran to kill if you left Islam, is that they have a right in hadith? Yes, yeah. in hadith, yes. You have a version of that one. So actually Abu Bakr as-Siddiq,
Yeah. He was the first one who led the Muslims after Muhammad passed away. So if you're Muslim, so you will know that Hurub al-Ridda. So after Muhammad passed away, there are a lot of people who decided to leave Islam, and other of them they said, okay, we're gonna be Muslim, but we're not gonna give the zakah. And Abu Bakr said, لو منعوا عقالا كانوا يعطونه لرسول الله لطلبتهم به. So it means even if the smallest thing that they used to give it to Muhammad and now they refuse to give it, we will go and we will take it from them. So all the ahadith mentioned that to kill the Ridda. This is one thing. And there is another thing, a lady, her name Qirfa. So Qirfa, they said that she was a Muslim, and in the day of Ghazwat Uhud, when the Muslimin got defeated by Quraysh, she became she became infidel again according to Islam, and she started to push her children or her boys to fight against Muslims. So Muhammad sent Zayd ibn Haritha, his adopted son. After that, he's not he's not his son because Islam forbid the adoption. He sent them, yes, he sent him to kill her. So they Sorry, Aisha, you speak too long. I mean, I like Christine to translate to Indonesia to make Indonesian people understand exactly. Sorry. So- Okay. Can you also? okay. Can you start from the beginning again? Yeah, Start okay. from the beginning. So first thing, Abu Bakr Siddiq, the first guy who ruled Muslims after Muhammad passed away. Jadi ada satu pengikutnya Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar yang sebenarnya meneruskan pekerjaannya Muhammad setelah Muhammad ini meninggal He dunia. sent the army to kill everyone who left Dia Islam. yang mengirimkan semua tentara yang untuk membunuh setiap orang yang meninggalkan agama Islam. So he told them, either you become a Muslim again or I will kill you. Jadi dia bertanya kepada mereka, kamu akan jadi Islam lagi atau kamu mau mati? And you should do everything that you used to do it in Muhammad's time. Jadi harus lakukan segala sesuatu yang Muhammad lakukan. Yeah, and in also during Muhammad's time, Dan juga di saat Muhammad masih hidup, there is one lady, her name is Qirfa. jadi ada satu orang perempuan yang bernama Ummu Qirfa. So in the day of Ghazwat Uhud, Ghazwat Uhud, it was a war. It's called Ya, Uhud. waktu itu ada satu peristiwa tadi di saat itu perang. Okay, she left Islam, and Ummu Qirfa ini meninggalkan Islam. so Muhammad sent his adopted son Zayd ibn Haritha. After that, he's not. Jadi his Muhammad adopted. kirimkan pasukannya atau anak Zaid bin Haritha. buahnya kepada Ummu Qirfa Yes, to kill her and to Untuk- kill all her family. untuk membunuh Ummu Qirfa ini dan juga membunuh semua keluarganya. So they tied each her leg to one of the cows. Jadi mereka ikat kakinya yang satu di salah satu unta dan kakinya yang satu lagi di salah satu And made the unta. cows, both of them, Dan go in kemudian kedua different directions. kedua binatang ini, unta ini langsung satu lari ke kiri, satu lari ke kanan. Yeah, so they cut it. Jadi from the dia half. sebenarnya robek ini Ummu Qirfa ini di And tengah-tengah. when Zayd went back to Muhammad and told Dan him, ketika pengikut anak buahnya dari Muhammad ini kembali lagi kepada Muhammad accepted what he did. jadi Muhammad menerima dengan senang hati apa yang sudah dilakukan oleh anak buahnya. Oke, ini di dalam hadis kan ya, hadis sahih kan ya. This is also written in the hadith. Yes, Ya, in tertulis hadis juga. Bukhari, Muslim, yes. Oke, masalahnya begini, teman-teman Muslim kita yang di Indonesia ini, kalau ada dalil, walaupun itu tercatat sahih ya, tetapi mereka sering mengatakan itu buatan orang kafir. Kalau tidak, mereka menganggap bahwa itu adalah sejarah yang dulu yang tidak berlaku untuk sekarang. Katanya seperti itu. So people say that sahih. Ya, sahih. Jadi kayak yang buku yang ditulis oleh para sahabat Nabi So this yang is diakui. the book that written by Muhammad's friends. No, actually, Al-Bukhari or Muslim became something like
more than 100 years after Sebenarnya kayak Muhammad. Bukhari itu bukan ditulis ratusan tahun setelah Muhammad meninggal. Oh begitu, Pak RD. Gimana pendapat Pak RD? Iya, saya itu senang itu mengangkat ini karena saya tahu ini ya. Karena memang di agama di Islam, you don't have to translate this one. Okay. So ini sebenarnya karena saya minta begini karena apa? Orang Islam sudah berhasil membuat Indonesia jadi punya agama Islam mayoritas. Nanti kemudian mereka itu akan membuat negara ini negara khilafah gitu loh. Karena otomatis kita harus meninggalkan budaya kita, walaupun kita sebenarnya agama ada Islam, tapi kita masih memakai budaya kita sebenarnya. Tapi suatu saat lama-kelamaan nanti Islam ini akan mengubah budaya kita ini menjadi khilafah. Ini yang menjadi harus kita takutkan, harus diantisipasi gitu loh. Jadi untuk orang-orang teman Indonesia, kalau berpikir mau menjadi Islam, pikirlah 100 kali lipat. Karena ini agak cult yang sangat berbahaya gitu loh. Jadi kita melihat Timur Tengah juga hancur karena negara ini, karena ajaran ini. Cuma gitu aja Pak. Begitu aja Bu Fatima. Mungkin ada yang lain lagi mau bertanya. Sudah jelas Pak penjelasannya? Sangat jelas sekali. Sama dari CP juga penjelasannya sangat jelas sekali. Tapi saya itu pengen mendengarkan dari ex-Muslim sendiri, kenapa dia sebenarnya dia keluar dari Islam gitu loh, karena ini sebenarnya masalahnya gitu loh. Jadi cuma bilang thank you Bu Aisyah, terima kasih Bu Fatima, terima kasih Christine, well done, your English very good Christine. Thank you. Oke, sama-sama Pak RD, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati selalu Bu Fatima. Amin. Yang lain silakan, yang belum masuk apakah ada dari Islam? Mungkin ada yang namanya Budi atau coba lihat scroll ke bawah. Scroll ke bawah itu bukan. Oh, oke kalau begitu. Dengan Pak Fernando Siaan silakan. Terima kasih untuk waktunya. Silakan masuk. Halo. Silakan. Halo Pak. Hello. How are you? I'm fine. I'm good. Thank you. Aisyah, apa kabar? Ya, aku baik. Ulang Pak. I want to ask you in English, but it's better for me to explain it in Indonesian because everybody can understand in Indonesian. Yes, sure. Okay. Apa menurut Aisyah mengenai ada ayat di Al-Quran itu mengenai Ramadan lil Amin? Islam mengajarkan Ramadan lil Amin. Rahmatan lil alamin. What you think about Islam talk about rahmatan lil alamin? It's not true. Itu nggak benar. It's not true. All the verses in Quran and in Hadith proved it that it's not true. Itu semua versi di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran dan Hadits udah membuktikan bahwa hal itu tidak benar. So when you go through the Quran, you will find part of the Quran came to Muhammad when he was in Mecca. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, kita akan menemukan versi daripada Muhammad ketika dia ada di Mekah. And after that, the other part came to him when he moved to Medina al-Munawwarah. Dan ada juga dari bagian yang lain menemukan bahwa dia ada di Madinah. Muhammad when he was in Mecca, he was weak. Jadi Muhammad ketika dia di Mekah, dia itu you mean weak or you mean sick? Weak, like weak. It means that no army, no soldiers. Dia bukan siapa-siapa sebenarnya. Yes. He is nothing. He's nothing. Have nothing. Yeah. So like the people who are following him, they are not like that much. Jadi orang-orang yang mengikuti dia itu tidak terlalu banyak. So all the verses was in Mecca. It always talk about peace. Sebenarnya versi yang di Mekah itu selalu bicara tentang damai. That's why they call it a surah al-Makkiyah. Itulah kenapa mereka menyebut itu the topics like in Mecca, okay? Yeah. And after that, the verses came after he moved to Al-Madinah, all talking about killing, murdering, slaves. Jadi ketika dia sudah tiba di Medina, baru itu semua pembicaraan keluar tentang perbudakan, because tentang at that time he had an army. Karena setelah saat itu dia sudah punya tentara. Al-Surah al-Madaniyah. That's in Arabic. Ya, di dalam bahasa Arab seperti itu. Yeah. Okay. So the verse that you're saying,
This is from Surah Makkiyah. It means when Muhammad was like didn't have any army, didn't have any soldiers, he was completely like weak. Jadi sebenarnya itu bilang waktu Muhammad itu dia tidak punya tentara, dia itu sebenarnya lemah. So the verses actually change according to the situation. Jadi sebenarnya versi itu berubah tergantung pada situasi. Iya. Ya, Oke. Itu sesuai dengan ini ya, kayak di Indonesia ya. Pada saat mereka khotbah juga mereka sebutkan rahmatan lil alamin, maka menyebutkan agama Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai gitu ya. In Indonesia, they say that Muslim is the religion from rahmatan lil alamin, but actually you say no. No, it's not. Ya, itu tidak seperti itu. Satu lagi pertanyaannya saya one more question, Aisyah. Oke, apa menurut Aisyah mengenai ISIS? Apakah ini ajaran yang sebenarnya? What you think about ISIS? That is the real from the Quran. They actually following the Quran and Jadi, the Hadith. Very good. ISIS itu sebenarnya memang benar-benar kalau yang ISIS itu memang karena mereka mengikuti ajaran dari Quran itu sendiri. You know, taking women slaves and mengambil sell perempuan them, sebagai budak, menjual killing perempuan itu, membunuh yang bukan destroying. That's the real Islam. Itu adalah Islam yang sebenarnya. Ya. Oke, mungkin teman-teman di pemirsa di luar sana mungkin menganggap Aisyah ini murtad palsu katanya, Islam palsu, hanya mau fitnah Islam saja. Saya sebentar Pak Fernando ya, saya mewakili dari pertanyaan dari saudara cantik tadi itu yang mengatakan katanya Aisyah ini Islam palsu yang dikatakan sebagai mengatakan seperti itu. Dikatakan katanya hanya disuruh untuk fitnah Islam katanya. Okay, there's someone saying that you are not the real Muslim, that you are training by Christian to make the talking some liar story about. I dare that person to come and like. Dia bilang dia tantang myself. Perempuan yang bilang dia palsu itu untuk silakan masuk membuktikan kalau dia benar-benar memang dari situ. Yang punya akun tadi coba moderator tolong. Yang punya akun di atasnya lagi mungkin bisa balik. Yang punya akun di chattingan di chatnya, di live chatnya. Ya, dari tadi saya perhatikan beliau selalu hanya berkomentar kosong, padahal di sini sudah disediakan untuk berinteraksi secara langsung ya. Silahkan untuk Muslim yang mungkin daripada cuman hanya ngomong di live chatnya, silakan bergabung dan ngobrol langsung. Mungkin mau adu bahasa atau mungkin mau adu baca Qur'annya, qiraatnya atau pujian lagu-lagu bahasa Arabnya. Silakan. Oh, berarti sudah kabur nih ya. Makanya sudah terbukti ya. Kalau ada orang yang benar-benar udah ngerti bahasa Arab, asli orang Arab, ternyata cuman hanya bisa nyinyir lewat live chat. Ya, ini sebenarnya sangat tidak fair sekali karena saya sudah mengundang Aisyah itu untuk benar-benar ayo loh, siapa yang selama ini suka nguji emisi para murtadin. Katanya tuh menurut Muslim tidak pernah ada orang Islam masuk Kristen. Makanya semuanya dianggap palsu dan bohong semua. Dan menurut standar teman-teman Muslim sendiri, yang mantan Muslim itu katanya harus pinter bahasa Arab gitu ya, walaupun itu udah meninggalkan Islam puluhan tahun begitu. Nah sekarang ini Aisyah baru keluar dari Islamnya di tahun 2018, jadi lumayan masih fasih ya bahasa Arabnya, bahkan bahasa Arab adalah bahasa kesehari-hariannya dia. Bahkan saya sulit sekali berkomunikasi dia dengan siapapun, dengan dirinya itu sulit karena dia masih terbiasa bahasa Arab. Ayo, mungkin ada teman Muslim yang masuk. Untuk Pak Fernando, apakah sudah cukup? Yes, thank you Aisyah for your information about this.
Thank Thank you. you. I believe you will grow up in Jesus Christ and then be strong, Amen. be more confident in Jesus Christ, and then God bless you. God bless you. Oke. Thank you. Okay. Oke, makasih Pak Fernando Siaan untuk waktunya. Oke, kalau begitu gini ya teman-teman ya, kita kasih kesempatan kembali untuk Saudara Aisyah mungkin membaca Quran pakai nada qiraat itu mungkin kayak semacam A'udzubillahi minasyaitonirrajim kayak semacam begitu. Ada nggak logat-logat? You can read with like Arab read the Yeah. version of Yeah. the Yeah, Mau yeah. pakai ini Quran? baca Quran? Yeah, I can read. Yeah, I already If- read before. Do you want me to read again? Apakah pakai if you can, Yeah, if you sure. want. Okay, so You want to read some version of the Quran like okay, so like I'm gonna what? read from Surat Maryam. Hafal. Dia akan baca dari surat Memorize Maryam. it also. Hafal. Dia Yeah. ingat Nggak itu. usah pakai teks. Nggak usah. What? Ya, oke. Okay. Jadi sebentar teman-teman, saya tadinya mau buka Quran supaya dia bisa membaca Quran. Saya mau kasih bukti gitu. Ternyata dia malah mau bilang saya hafal surat Maryam. Surat Maryam. Surat Maryam dari ayat berapa sampai ke berapa? I'll read from the beginning. Wow, nah sekarang ya teman-teman Ya. Muslim nih coba perhatikan. Kalau bisa ini kalian harus nonton. Nanti nyesel kalau nggak nonton ya. Nanti sampai nggak bisa tidur. Sekarang Aisyah mau membaca surat Maryam dari 1 sampai selesai ya. Jadi tolong perhatikan. Jadi nggak pakai teks, nggak pakai apa-apa sama sekali. Oke, silakan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. That's what I remember. I'm sorry. Itu Ya. ya ingat. Oke. It's been a long time. I didn't. Oke. Jadi sudah ya teman-teman tadi sudah membaca ya, sudah mendengar ya. Ya, oke kita kasih kesempatan lagi. Itu itu Bu Fadilah Hafiz. Oh ya. Selamat malam Bu Fadilah Hafiz. Assalamualaikum, selamat malam Bu Fatimah. Bagaimana Bu Fadilah? Ya, bisa saya langsung bicara sedikit aja sih untuk Bu Silakan. Aisyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana murtadin Aidon. أهلا وسهلا بك يا أختي. Oh, oke, ahlan. Marhaban bik fil atba'i Yasu'al Masih. أشكرك جدا. اوكي ايوه انا سعيد لانك شخص الذي سمعت إيقاظ رسالتي تبقى قوية في الإيمان المسيح. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Iya. Saya translate bahasa Indonesia Ibu Fatimah ya. Saya senang sekali. Suaranya masih berhenti nih. Iya. Tapi ini jelas, Bu She Fatimah. said she was also Muslim and she became Christian, and she's happy that I became Christian. Apakah And bisa we're going to be strong together in lagi, Jesus. Oke, jadi tadi saya translate bahwa Ibu Fadilah tadi itu sebenarnya sedang berbicara dengan Fatimah di dalam bahasa Arab dan dia tanya apakah kamu memang seorang Muslim yang menjadi Kristen dan dia bilang ya saya adalah seorang Muslim yang menjadi Kristen. Kemudian Ibu Fadilah ini bilang kita akan bersama-sama bertumbuh menjadi kuat di dalam Kristus dan dia bilang amin. Iya, saya ngerti. Bu Fatimah, ini baterai saya lowbat, jadi mungkin satu kata pesan buat si Aisyah. Aisyah, Oke. Risalati tabiqi qawiyah. Aywa, la takhafi li anna nahnu ma'aki. الرب يحميك ويحفظك. أشكرك جدا. أيوة. الرب يحفظك ويحميك. أيوة. أوكي. شكرا كثيرا. أنا أستطيع أتكلم إليكي. Gitu aja Bu Fatimah. Baterai saya lowbat. Saya terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak juga untuk waktunya Bu Fadilah Hafiz. Mungkin saya bisa komunikasi lagi dengan beliau.
Oke, siap. Nanti besok bisa komunikasi lagi. Oke. Oke, Naam Aisyah. Makasih. Thank you very much. Makasih Bu Marhaban Fadila Hafiz. ya, marhaban bik fil adba'iyah soal masih. Said jiddan li annaki muzhil. Syukran kasiran fi takallam ana astati atakallam bil lughatil arabiyyah ma'aki wala takhafi. Aywa. أشكرك جدا Judan. Ya. Terima kasih Fatima. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.